Jemaat, hari ini kita memasuki minggu ke-6 sesudah Pentakosta dan di dalamnya dilayankan sakramen perjamuan kudus dalam rangka hari doa sedunia. Sehubungan dengan kondisi luar biasa pandemi COVID-19, pelayanan sakramen perjamuan kudus ini diselenggarakan di rumah tangga dengan menggunakan rumusan pelaksanaan perjamuan kudus di rumah bagi orang sakit, di rumah dan di rumah sakit. Marilah kita berdiri untuk memuji Tuhan yang hadir melalui firman dan sakramennya di tengah-tengah persekutuan kita. Ku mau bersyukur di antara bangsa-bangsa, aku mau bermazmur bagimu ya Tuhan, karena kasih-Mu besar mengatasi langit tinggi, kebenaran-Mu sampai menembus awan-awan. Ditinggikan diri-Mu di atas langit, kemuliaan-Mu mengatasi bumi. Ditinggikan diri-Mu di atas langit, kemuliaan-Mu mengatasi bumi. Marilah kita bersatu di dalam doa penguatan. Marilah berdoa. Ya Allah, Bapa, kami bersyukur karena Engkau melayakkan kami turut ambil bagian dalam mengingat rayakan kematian dan kebangkitan Yesus Kristus melalui perjamuan kudus ini. Kami bersyukur karena kemenangan-Nya melepaskan kami dari belenggu dosa dan maut. Kami mohon, teguhkan iman, pengharapan, dan kasih kami kepada Yesus Kristus, supaya oleh kuasa Kristus, roti dan anggur perjamuan kudus yang kami terima dan nikmati saat ini menjadi daging dan darah yang baru dalam tubuh kami, yang akan menyembuhkan, memulihkan, dan menguatkan tubuh, roh, dan jiwa kami dari berbagai kelemahan dan sakit penyakit.
Tolonglah kami untuk tetap menjadi anggota tubuh-Mu yang rajin bersekutu dan beribadah serta penuh sukacita bersaksi tentang Tuhan Yesus kepada semua orang sampai Ia datang menjemput kami masuk ke dalam kemuliaan surgawi. Amin. Disilahkan duduk kembali. Mari kembali kita menaikkan pada pujian Gita Bakti 244, Bapa Engkau sungguh baik. Kasih-Mu melimpah di hidupku. Bapa, ku berterima kasih berkat-Mu hari ini yang Kau sediakan bagiku. Ku naikkan syukurku buat hari yang Kau beri, tak habis-habisnya kasih dan rahmat-Mu selalu baru dan tak pernah terlambat. Pertolongan-Mu besar setia-Mu di sepanjang hidupku. Saudari-saudara, kita telah memasuki minggu ke-6 sesudah Pentakosta. Di dalamnya akan kita layankan sakramen perjamuan kudus. Dan mari sebelum firman kita renungkan, kita berdoa mohon bimbingan Roh Kudus. Marilah berdoa. Datanglah ya Roh Kudus, urapilah kami dengan penghiburan kasih-Mu, teguhkanlah dan kuatkanlah iman kami, supaya oleh kuasa-Mu kami mengerti kehendak Kristus Yesus yang adalah firman yang hidup dan melakukan dalam warna kesarian kami, lalu menyenangkan hati Bapa di sorga. Hadirlah di dalam firman yang kami beritakan ini, dan dalam sakramen yang kami layankan, di dalam nama Bapa dan Anak dan Roh Kudus. Amin. Jemaat, marilah berdiri untuk mendengar firman Tuhan yang dibacakan dari Alkitab. Haleluya. Haleluya, haleluya, haleluya. Bacaan Alkitab hari ini dari 1 Korintus pasal 1 ayat 1 sampai dengan 9 yang menyatakan, dari Paulus yang oleh kehendak Allah dipanggil menjadi Rasul Kristus Yesus, dan dari Sostenes saudara kita kepada jemaat Allah di Korintus, yaitu mereka yang dikuduskan dalam Kristus Yesus dan yang dipanggil menjadi orang-orang kudus dengan semua orang di segala tempat yang berseru kepada nama Tuhan kita Yesus Kristus, yaitu Tuhan mereka dan Tuhan kita. Kasih, karunia, dan damai sejahtera dari Allah Bapa kita dan dari Tuhan Yesus Kristus menyertai kamu. Aku senantiasa mengucap syukur kepada Allahku karena kamu atas kasih karunia Allah yang dianugerahkannya kepada kamu dalam Kristus Yesus. Sebab di dalam Dia kamu telah menjadi kaya dalam segala hal, dalam segala macam perkataan
dan segala macam pengetahuan sesuai dengan kesaksian tentang Kristus yang telah diteguhkan di antara kamu. Demikianlah kamu tidak kekurangan dalam suatu karunia pun, sementara kamu menantikan penyataan Tuhan kita Yesus Kristus. Ia juga akan meneguhkan kamu sampai kepada kesudahannya, sehingga kamu tak bercacat pada hari Tuhan kita Yesus Kristus. Allah yang memanggil kamu kepada persekutuan dengan anaknya Yesus Kristus, Tuhan kita adalah setia. Hendaklah firman Tuhan dengan segala kekayaannya diam di dalam hatimu dan ucaplah syukur kepada Allah. Kepadamu puji-pujian, mada syukur dan segala kemuliaan. Ya Bapa, Putra, Roh Kudus, sampai kekal abadi. Silakan duduk kembali. Saudari-saudara dalam Tuhan Yesus Kristus, dalam pitutur orang-orang Jawa ada rumusan seperti ini. Ajining diri ono ing lati, ajining rogo soko busono. Itu artinya harga diri seseorang itu terletak di lidahnya atau dari omongannya, dan harga diri badannya itu dari pakaian. Nah, dalam lagu Lati sendiri itu artinya lidah, kutipan pitutur ini sengaja dikutip. Lagu Lati menyebut kowe ra iso mlayu saka kesalahan. Ajining diri ono ing lati. Kamu tidak akan pernah bisa lari dari kesalahan. Harga dirimu terletak pada lidah, pada ucapan. Nah, itu pitutur dalam bahasa Jawa yang di dalamnya mengandaikan sampai kemanapun kita lari, kala ketika ucapan kita ini tidak memberi martabat, dignity, kehormatan, kebaikan, tapi justru menjadi toksik, menjadi racun, berpisah, dan mematikan, maka kesalahan itu akan terus-menerus menghantui. Karenanya, kendalikan lidah sebenarnya sederhananya seperti itu. Dan menarik kalau kemudian digambarkan ajining diri, atau digambarkan martabat, harga diri itu terletak pada lidah, pada ucapan, dan untuk rogo, untuk badan ini pada busana, itu persis seperti spiritualitas yang mau digambarkan oleh Paulus kepada mereka yang merasa diri itu bermartabat, merasa diri itu kaum priai, merasa diri itu kaum elit, merasa diri itu kaum borju, tahu dan maha tahu bahkan. Pengetahuan yang mereka miliki seakan-akan membawa mereka kepada strata saya yang paling unggul. Yang namanya arogansi dan kesombongan rohani itu ada pada komunitas itu. Dan justru komunitas inilah yang menjadi masalah di tengah-tengah komunitas jemaat Korintus yang di dalamnya sudah berada dalam persoalan dan pergumulan dalam tipologi sebagai jemaat besar, jemaat atau di dalamnya yang terletak di tengah-tengah kota pelabuhan yang gaduh, yang ramai, yang hiruk pikuk, yang sibuk itu. Jadi tidak usah heran kalau kemudian ada divisi, ada perpecahan, ada skandal seks, asusila, saling menggugat, perselisihan dan sengketa, pemberhalaan dan penyembahan berhala, ada luka terhadap gender, ada gugat terhadap ritus liturgi perjamuan atau karunia-karunia roh. Itu biang keroknya dari komunitas yang merasa bahwa ini loh kami, yang merasa tahu, bahkan maha tahu. Untuk kemudian tidak bisa mengontrol lidah. Percakapan mereka itu sangat argumentatif, ya, tapi melukai orang lain.
justru menjadi pemantik bagi perpecahan, membuat mereka menjadi kelompok eksklusif yang merasa paling hebat. Lalu dalam tindak laku perbuatan mereka itu, mereka merasa bahwa seakan-akan mereka itu punya harga diri. Tapi udah kebacut, orang Jawa bilang udah terlanjur bahwa dalam kata-katanya, dalam lidahnya, itu sungguh-sungguh merusak, korup. Dan Paulus sudah wanti-wanti menggambarkan, kamu di dalam Kristus itu manusia baru. Tanggalkanlah pakaianmu yang lama itu dan kenakanlah pakaianmu yang baru itu. Hampir sama seperti kearifan orang Jawa yang dalam pepatah mengatakan, acining rogo, harga diri dari badanmu itu dari busana yang kamu pakai. Ya persis seperti yang Paulus gambarkan, sudah menggunakan busana yang baru di dalam Kristus, menjadi manusia baru, tanggalkanlah yang lama. Jadilah orang yang punya integritas, yang kemudian di dalamnya Anda adalah bukan hanya saja apa yang Anda katakan, tapi Anda adalah apa yang Anda lakukan. Soalnya kalau enggak, kowe ra iso melayu soko kesalahan. Kamu tidak akan pernah bisa lari dari salahmu itu. Selama mulutmu itu, atau harga dirimu itu, terletak pada lidahmu yang keliru bertutur. Jadi antara ucap dan laku itu split. Sederhananya patah integritasnya. Itulah sebabnya Paulus mengatakan, pakailah ungkapan syukur itu sebagai sebuah rumusan yang mahardika. Rumusan yang sungguh-sungguh sebagaikan rumusan kaum bangsawan. Yang memang dikdaya atau paling tidak dignity atau kalau tidak martabatnya itu memang terlihat dari pitutur yang halus. Dan pitutur yang halus atau kata yang halus itu berasal dari hati yang meluap dengan ungkapan syukur. Makanya Paulus mengatakan, aku mau bersyukur. Karena syukur mengandaikan tentang diri ini yang di dalamnya ada sesuatu. Karena sesuatu itulah punya alasan bersyukur. Lalu kalau ditanya apa alasannya? Karena sudah dikuduskan oleh Kristus. Sudah ditebus, sudah dibenarkan. Yang namanya justifikasi, pembenaran. Dan namanya sanktifikasi. Dalam hidup kekristenan itu sudah terjadi di dalam Kristus. Sehingga kalau ditanya martabat dalam diri Paulus mengatakan karena aku di dalam Kristus. Sehingga ucapan yang keluar seperti Paulus gambarkan kepada jemaat di Korintus, kamu kaya dalam perkataan dan perbuatan. Sebuah gambaran kaya dalam perkataan dan perbuatan yang kemudian di dalamnya pengetahuanmu bahkan itu sekaligus semacam otokritik lah. Di balik pujian kepada jemaat di Korintus bahwa kamu kaya dalam perkataan dan dalam pengetahuan, itu mau digambarkan sama seperti kamu kaya dalam semua bentuk karya-karya argumentatifmu, ucapanmu. Karena kata perkataan ini muncul arti harafiahnya living voice. Apa yang kamu suarakan itu dan dia hidup. Perwujudan dari apa yang kamu katakan, yang kamu suarakan. Speech. Dan sama seperti pitutur orang Jawa yang bilang, ajining diri itu ono ing lati. Harga diri itu justru ada pada lidahmu, pada omonganmu. Bertuturlah dalam ekspresi syukur. Karena tidak lagi berorientasi pada dirimu, pada egomu, pada akumu, tapi pada Kristus. Jadi Paulus memunculkan spiritualitas in nomine Jesu, di dalam Yesus, di dalam Kristus. Untuk kemudian mengcounter, menelanjangi spiritualitas yang berpusat kepada aku. Ya, aku yang pandai berargumentasi. Aku yang berpengetahuan, aku yang berpencerahan sehingga merasa paling elit, paling top. Tapi sejatinya adalah arogan dan sombong, terjebak kepada kesombongan rohani. Yang dalam lakumu itu justru malah menyebabkan perpecahan, orang lain terluka, merasa direndahkan, muncul banyak skandal, perselisihan, sengketa. Dan ini yang kemudian Paulus bawa untuk membingkai. Masa lalumu itu sakjane udah bersih. Kamu tidak lagi harus berpikir tentang salahmu yang menghantuimu.
Karena sejatinya di dalam Kristus kamu sudah menanggalkan pakaian lamamu itu dan mengenakan pakaian yang membuat engkau bermartabat untuk tubuhmu yang baru di dalam tubuh kemuliaannya. Makanya berulang-ulang muncul di dalam Kristus, bukan di dalam egomu. Kamu kaya dalam perkataan dan pengetahuan, ya, yang kemudian di dalamnya membuat kamu sungguh-sungguh disanjung. Tapi lihat sanjunganmu itu, apakah untuk dirimu ataukah untuk Kristus, yang kemudian Kristus dimuliakan. Hari ini kita bersyukur karena di tengah-tengah konteks jemaat GPIB Ibn Hisr DKI Jakarta akan diperkenalkan fungsionaris pelaksana harian majelis jemaat dalam masa bakti yang baru. Proses yang kemudian di dalamnya memaknai betul apa arti berjibaku dengan satu kata pelayanan. Pemimpin, ya, tapi yang berjiwa pelayan. Gembala, ya, tapi yang berbau domba. Berbau yang diangoni, berbau yang digembalai. Yang proses yang semacam itu soal pitutur, soal berkat, berkhotbah, nasihat, apa saja itu sudah menjadi warna hari-hari dalam aspek pelayanan. Karena kalau berbicara tentang pelayan, dia pasti juga akan berkerikma. Dia pasti juga akan mengajar. Dan kalau namanya mengajar, ya kata-kata. Tapi ada tambahan lagi bagi Paulus, bukan hanya itu. Tapi juga dalam laku hidup. Sehingga bagaikan orang yang mengenakan pakaian baru. Yang pengaji-ajinya itu, yang martabat tubuhnya itu karena pakaian yang dipakainya, dan pakaian itu adalah Kristus sendiri. Sehingga di dalamnya jiwa Kristuslah, hidup Kristuslah, keteladanan Kristuslah, pitutur yang referensinya adalah Kristus. Keteladanannya juga mengacu kepada Kristus yang kemudian menjadi warna dari para pelayan ini. Ya sama seperti Paulus hadir di tengah-tengah jemaat Korintus ini, dan 1-2 Korintus sebenarnya merupakan surat curahan hati dari dirinya sebagai pelayan yang digugat dari beragam penjuru. Yang kemudian dicederai integritasnya sebagai seorang pelayan. Yang kehadiran sosok gembala di tengah-tengah umat yang sungguh membuat dia menangis. Karena memang jemaat Korintus tipologi jemaat yang ya tadi, ajining diri ono ing lati. Harga diri itu ada pada lidah mereka, tapi sayang lidah mereka itu split. Yang dalam kondisi justru membuat orang lain cedera. Justru membuat orang lain terluka dan memicu persoalan di tengah-tengah jemaat Korintus. Pengajaran kita selalu mengandaikan apa yang kita katakan, tapi juga apa yang kita lakoni. Sehingga dignity, martabat, kehormatan, pengaji-aji, itu harapannya pakai istilah dalam bahasa Indonesia itu mulia, dikarang. Dipakailah kata dalam bacaan kita, sungguh-sungguh apa yang dianugerahkan Allah itu telah menjadikan kamu kaya dalam segala hal. Dignity. Sungguh-sungguh terhormat, bermartabat. Dan kekayaannya itu ternyata mengacu kepada perkataan dan pengetahuan. Karenanya eling lan waspadalah, hati-hati terhadap semua buah tutur. Apalagi ketika hadir sebagai yang mengayomi, yang menggembalai. Nah, dalam proses inilah fungsionaris pelaksana majelis jemaat yang baru kiranya mengacu dan menjadikan Kristus sebagai pola teladan yang sejati. Dan kita berhati-hati di dalam proses hadir menggembalai di tengah-tengah jemaat dalam beragam macam warna yang kemudian hadirnya itu selalu punya kerinduan seorang pemimpin yang sekaligus juga melayani. Yang pituturnya itu sungguh-sungguh memberikan semringah. Dengan kata lain senyum, memberikan kegairahan dan semangat. Berulang-ulang Paulus gambarkan menjadikan kamu kaya dalam segala hal.
dignity, martabat, kehormatan, pengaji-aji yang kemudian sumbernya itu hanyalah Kristus. Dan kalau tidak melekat pada Kristus agaknya sulit. Karena apa yang kurang bagi jemaat Korintus? Komunitas yang split lidahnya, yang membuat martabat lidahnya itu luntur dan akhirnya keliru, justru hadir nampak sebagai orang yang kayaknya memang betul-betul sangat terhormat. Tapi Paulus melihat mereka justru menjadi oknum, menjadi pribadi yang membuat masalah di tengah-tengah jemaat Korintus. Dan berulang-ulang bahkan Paulus mengatakan, kamu kan sudah mengenakan manusia baru dalam Kristus. Itu ya sama seperti menggunakan pakaian membuat tubuhmu bermartabat. Tanggalkanlah yang lama, lalu kenakanlah yang baru itu. Sekaligus menunjukkan bahwa kamu punya kehormatan, punya martabat, punya pengaji-aji. Jadi yang akhirnya membuat kamu pantas dikuku dan ditiru. Yang memang berketeladanan. Dan sumber satu-satunya energi itu, keteladanan itu, kekuatan itu, kekayaan itu, hanyalah Kristus sendiri yang memungkinkan segala sesuatu bermuara kepada ucap syukur. Makanya Paulus bilang, kamu berpelayanan ya, tapi lihatlah proses pelayananmu itu. Apa muaranya? Meminjam istilah doa hati bersih dari Santa Teresa dari Kalkuta. Buah permenungan itu adalah keheningan. Buah dari keheningan itu adalah doa. Buah dari doa itu adalah iman. Buah dari iman itu adalah kasih. Buah dari kasih itu adalah pelayanan. Dan buah dari pelayanan itu adalah damai. Terakhir buahnya itu damai, peaceful. Jadi kalau kemudian pelayanan dia bermuara kepada keresahan, dia bermuara kepada seperti konteks jemaat di Korintus terdivisi, pecah, bergumul dengan skandal, sengketa, selisih, idolatry, pemberhalaan, terluka gender, lalu kemudian menggugat sana, menggugat sini. Ternyata kuncinya hati-hati dengan perkataanmu itu. Kowe raiso mlayu soko kesalahan, ajining diri ono ing lati. Ketika bertutur salah, akibatnya, itu seperti hantu yang menghantui terus. Banyak hari kalau lagu Lati itu dinyanyikan kan kayaknya itu diekspresikan seperti orang yang berwajah dua. Karena makna dari lagu Lati yang dinyanyikan dan membuat populer itu ada sesuatu yang toksik. Harmoni, persahabatan, persaudaraan, tapi ada yang meracuni. Itu dimensi demon, devil dalam diri. Dan itu bisa dipantik ketika kita out of control. Sama seperti sekelompok dalam komunitas Korintus yang kemudian out of control. Dan akhirnya menjadi biang masalah. Kita hadir di meja ini, menghayatinya dalam persaudaraan kasih, menerima dari piring yang sama, minum dari cawan yang sama. Itu mengandaikan sebuah persaudaraan di tengah-tengah meja yang mengandaikan hati bersih. Moga itu juga menjadi ekspresi pelayanan kita untuk menjadi berkat bagi banyak orang. Diucap syukur, diberkati, dipecah-pecahkan, lalu kemudian dibagi. Sama seperti roti dan anggur ini. Dan moga hidup yang ekaristis seperti itulah yang menjadi gambaran warna perjalanan pelayanan kita di hari-hari mendatang, yang akan selalu dibingkai dengan ekspresi syukur. Di dalam Kristus, bersama-sama dan oleh Kristus sebagai pusat dari pelayanan kita. Terpujilah Tuhan Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kita yang hidup. Amin.
Saudari-saudara dalam Tuhan, sekarang kita akan masuk di dalam pelayanan sakramen perjamuan kudus. Dengarkanlah sekarang penetapan perjamuan sebagaimana tertulis dalam 1 Korintus pasalnya yang ke-11, ayatnya yang ke-23 hingga ayatnya yang ke-26 yang mengatakan, "Sebab apa yang telah kuteruskan kepadamu telah aku terima dari Tuhan, yaitu bahwa Tuhan Yesus pada malam waktu ia diserahkan mengambil roti, dan sesudah itu ia mengucap syukur atasnya, ia memecah-mecahkannya dan berkata, 'Inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu. Perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku.' Demikian juga ia mengambil cawan sesudah makan, lalu berkata, 'Cawan ini adalah perjanjian baru yang dimeteraikan oleh darahku. Perbuatlah ini setiap kali kamu meminumnya menjadi peringatan akan aku. Sebab setiap kali kamu makan roti ini dan minum cawan ini, kamu memberitakan kematian Tuhan sampai ia datang.'" Marilah saudari-saudara dalam Tuhan, bersama orang percaya di sepanjang segala abad, tempat, dan sejarah, kita bangkit berdiri untuk mengakui pengakuan iman kita menurut rumusan pengakuan iman rasuli. Dengan hati dan mulut masing-masing berkata, "Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung dari Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke sorga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal." Mari bersama menaikkan nada pujian menurut Kidung Jemaat 2, baitnya yang kedua dan keempat, "Suci, suci, suci, kaum kudus tersungkur." Suci, 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 kaum kudus tersungkur di depan tatamu memberi mahkotanya. Segenap malaikat sujud menyembahmu, Tuhan yang ada selama-lamanya. Suci, 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 Tuhan Maha Kuasa, patut kau dipuji seluruh karyamu. Suci, 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 murah dan perkasa, Allah Tritunggal, agung namamu. Silakan duduk kembali. Jemaat, marilah, karena segala sesuatu telah tersedia bagi kamu. Damai sejahtera Kristus memenuhi persekutuan kita. Roti yang dipecah-pecahkan ini adalah lambang tubuh Kristus.
Ambillah. Ambillah. Makanlah, ingat dan percayalah bahwa tubuh Tuhan kita Yesus Kristus telah dipecah-pecahkan sebagai tebusan bagi keselamatan kita. Anggur dalam cawan yang kita pakai mengucap syukur ini adalah lambang darah Kristus. Ambillah. Ambillah. Minumlah, ingat dan percayalah bahwa darah Tuhan Yesus Kristus telah ditumpahkan untuk menyucikan dosa demi pengampunan kita. Satu Korintus pasalnya yang ke-13, ayatnya yang ketiga hingga ayatnya yang ke-13. Dan sekalipun aku membagi-bagikan segala sesuatu yang ada padaku, bahkan menyerahkan tubuhku untuk dibakar, tetapi jika aku tidak mempunyai kasih, sedikit pun tidak ada faedahnya bagiku. Kasih itu sabar, kasih itu murah hati, ia tidak cemburu, ia tidak memegahkan diri dan tidak sombong. Ia tidak melakukan yang tidak sopan dan tidak mencari keuntungan diri sendiri. Ia tidak pemarah dan tidak menyimpan kesalahan orang lain. Ia tidak bersukacita karena ketidakadilan, tetapi ia bersukacita karena kebenaran. Ia menutupi segala sesuatu, percaya segala sesuatu, mengharapkan segala sesuatu, sabar menanggung segala sesuatu. Kasih tidak berkesudahan, nubuat akan berakhir, bahasa roh akan berhenti, pengetahuan akan lenyap, sebab pengetahuan kita tidak lengkap dan nubuat kita tidak sempurna. Tetapi jika yang sempurna tiba, maka yang tidak sempurna itu akan lenyap. Ketika aku kanak-kanak, aku berkata-kata seperti kanak-kanak, aku merasa seperti kanak-kanak, aku berpikir seperti kanak-kanak. Sekarang sesudah aku menjadi dewasa, aku meninggalkan sifat kanak-kanak itu. Karena sekarang kita melihat dalam cermin suatu gambaran yang samar-samar. Tetapi nanti kita akan melihat muka dengan muka. Sekarang aku hanya mengenal dengan tidak sempurna. Tetapi nanti aku akan mengenal dengan sempurna seperti aku sendiri dikenal. Demikianlah tinggal ketiga hal ini, yaitu iman, pengharapan, dan kasih. Dan yang paling besar di antaranya ialah kasih. Damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal akan memelihara hati dan pikiranmu dalam Kristus Yesus. Amin. Jemaat, marilah kita mengucap syukur kepada Tuhan dengan memberi persembahan kepadanya. Dengarlah firman-Nya 1 Tesalonika 5 ayat 18 yang menyatakan, mengucap syukurlah dalam segala hal, sebab itulah yang dikehendaki Allah di dalam Kristus Yesus bagi kamu. Tuhan memberkati saudara dan persembahan saudara. Dari semula telah kau tetapkan hidupku dalam tangan-Mu, dalam rencana-Mu Tuhan.
rencana indah telah Kau tetapkan bagi masa depanku yang penuh harapan. Semua baik, semua baik, apa yang telah Kau perbuat di dalam hidupku. Semua baik, sungguh teramat baik, Kau jadikan hidupku berarti. Di saat ini telah Kau sediakan kasih karunia-Mu dalam bentangan asaku untuk hari esok yang selalu baru. Akan ku sambut rahmat-Mu terindah bagiku. Semua baik, semua baik, apa yang telah Kau perbuat di dalam hidupku. Semua baik, sungguh teramat baik, Kau jadikan hidupku berarti. Marilah saudari-saudara dalam Tuhan, kita bersatu dalam doa syukur, kita berdoa. Kami mengucap syukur kepada Engkau ya Bapa, dalam kasih Tuhan Yesus Kristus Putra-Mu dan kuasa pembaharuan Roh Kudus, sehingga peristiwa di meja perjamuan kudus ini meneguhkan kami untuk menjadi hidup yang bermartabat, hidup yang di dalamnya memiliki kehormatan, dan itu semata-mata karena di dalam Engkau semata, Tuhan Yesus Kristus, yang telah menganugerahkan keselamatan itu bagi kami, sehingga hidup dalam pengudusan itu menjadi warna keseharian kami. Jauhkanlah sikap-sikap yang di dalamnya justru membuat kami terjebak dalam arogansi, kesombongan. Kami tak mampu menata lidah untuk ucapan yang melukai, tak jarang meresahkan dalam proses ketika kehadiran kami dengan tutur kami yang tidak terpuji, dan itu melukai kehidupan. Kami telah belajar dari Paulus yang membanggakan martabat hidupnya karena di dalam Kristus dan bukan dijebak oleh ego dan dirinya. Kami belajar dari Paulus yang meneladankan spiritualitas untuk meneladankan Engkau sendiri ya Tuhan Yesus, yang dalam kehadiran-Mu telah menjadi rahmat, menjadi berkat, sama seperti apa yang kami alami kembali dalam peristiwa hari ini. Hidup yang ekaristis itu menjadi rahmat dan berkat bagi orang lain, membawa damai dalam laku hidup, tutur kata, dan perbuatan. Terima kasih untuk peristiwa jamuan ini, yang di dalamnya kami belajar tentang kami di dalam Engkau ya Tuhan Yesus, dan Engkau di dalam kami, sehingga komuni yang sungguh-sungguh terjadi, persatuan kami yang sungguh-sungguh kami alami adalah persatuan kami dengan Engkau ya Tuhan Yesus, sehingga sejatinya hidup kami sekarang bukannya lagi hidup kami yang dulu. Kami telah mengenakan manusia baru, pakaian baru, pakaian kemuliaan dalam Kristus, dan menanggalkan pakaian kami yang lama. Berkatilah sehingga kami bermartabat, itu semata-mata karena kami di dalam Engkau ya Tuhan Yesus, dan Engkau di dalam kami, sehingga wujud pelayanan kami sungguh-sungguh menjadi pujian bagi Engkau sebagai Sang Kepala Gereja. Kehidupan kami menjadi dokumen yang terbuka, sehingga orang memuliakan Engkau, bahkan menemukan wajah Kristus dalam kehidupan kami, dan menemukan Engkau sendiri ya Allah dalam setiap warna perjumpaan kami. Dan biarlah dalam kehadiran kami sebagai gereja, kami menata akan kehidupan kami, sehingga hidup yang di dalamnya kami wartakan tidak menebar trauma masa lalu untuk segala sesuatu yang di dalamnya melukai dan dilukai,
sehingga menghantui hari-hari kami, tetapi hidup kami yang di dalamnya memuji, bersyukur, memuliakan Engkau lewat tutur kata kami sekaligus adalah laku kami. Kiranya gereja hadir dan senantiasa bersaksi tentang kebaikan Tuhan, yang di dalamnya pelayanan serta persekutuannya pun terdiri dari anak-anak-Mu sendiri yang sungguh mau merangkai hati dalam rajutan niat dan kehendak baik dalam hari-hari pelayanan, persekutuan dan kesaksian sebagai gereja yang hidup. Bantulah kami dalam minggu ini, sehingga di dalamnya ya Tuhan Yesus Kristus adalah sukacita kami untuk bersaksi tentang Tuhan dalam warna pelayanan, pekerjaan, kehidupan rumah tangga, kehidupan bermasyarakat, dalam kehidupan bergereja yang kami yakin semuanya tertata dengan baik karena hikmat yang dari Tuhan Yesus sendiri. Berkatilah kami secara khusus GPIB Jemaat Ebenezer DKI Jakarta. Hari ini kami bersyukur karena diperkenalkan fungsionaris pelaksana harian majelis jemaat dalam periode baru dalam cinta-Mu ya Tuhan. Sehingga di dalamnya kami yakin bahwa kelanjutan pelayanan di tengah-tengah panggilan sebagai fungsionaris pelaksana harian majelis jemaat sungguh dalam semangat kebersamaan kehadiran kami sebagai majelis jemaat GPIB Ebenezer DKI Jakarta adalah kami dalam ikatan persaudaraan kasih di dalam iman, pelayanan, dan persekutuan yang di dalamnya kami sehati, sepikir, sejiwa, seperasaan, dan setujuan. Kami menata hari-hari pelayanan dalam syukur, seiring dengan apa yang kami yakin dan percaya, bahwa di dalam Kristus kami menjadi kaya dalam segala hal, dalam perkataan dan pengetahuan, karena Engkau ya Tuhan Yesus sumber sukacita kami, sumber hikmat kami, sumber kekayaan kami, sumber pengetahuan, dan sumber perkataan kami. Engkaulah pusat pelayanan kami yang kami yakin dan percaya. Dalam kehadiran kami sebagai presbiter, bahkan seluruh fungsionaris di tengah-tengah unit-unit misioneri yang ada, kami hadir sebagai pelayan, meneladani Paulus untuk senantiasa bersyukur di dalam Kristus Yesus dan mengandalkan Tuhan Yesus Kristus sebagai satu-satunya Tuhan dan Juru Selamat, satu-satunya acuan, pola yang di dalamnya kami agungkan Engkau sebagai Sang Kepala Gereja. Berkatilah rekan-rekan fungsionaris pelaksanaan di majelis jemaat, masa bakti yang lalu yang dalam perkenan Tuhan telah Engkau sertai dengan hikmat, kekuatan, kesehatan, menata penata layanan harian dari majelis jemaat dengan penuh syukur. Bersama-sama dengan rekan presbiter telah Engkau sertai sehingga menata persekutuan dan pelayanan serta kesaksian di tengah-tengah jemaat Ebenezer di dalam perkenan Tuhan. Dan berkatilah secara khusus fungsionaris yang baru yang di dalam perkenan Tuhan Engkau rahmati dengan hikmat yang daripada-Mu ya Tuhan Yesus Kristus, kesehatan, kekuatan, sukacita dan kegembiraan pelayanan, sehingga muara dari semua pelayanan itu adalah kedamaian yang selalu dialami di tengah-tengah jemaat secara khusus Ebenezer DKI Jakarta. Terima kasih untuk semua yang boleh Engkau nyatakan, sehingga di dalam kasih dan setia Tuhan kami melangkah sebagai pelayan dan secara khusus sebagai gereja di tengah-tengah masa sulit ini untuk mempersiapkan segala sesuatu dalam kondisi normal baru, di mana gedung gereja akan terbuka kembali untuk menata layani ibadah ragawi yang di dalamnya ya Tuhan Yesus Kristus sungguh bayang-bayang kecemasan dan ketakutan itu mengiringi. Tapi biarlah di dalam Tuhan Yesus segala sesuatu dapat tertata dalam perkenan Tuhan, sehingga gereja sungguh-sungguh menjadi sebuah persekutuan yang hidup yang di dalamnya menjadi teladan tentang kebersamaan dan persaudaraan di dalam Tuhan. Bukan hanya bagi kalangan sendiri di mana gereja hadir, tapi justru gereja hadir untuk menjadi kemaslahatan di ruang publik dalam perjumpaannya dengan orang lain. Berkati persiapan itu secara khusus di tengah-tengah jemaat Ebenezer DKI Jakarta. Bantulah ya Tuhan di dalam semua persiapan yang mau dibuat, sehingga kelak seiring dengan waktu Tuhan sendiri, ketika pintu gedung gereja ini akan kembali terbuka dan pelayanan ibadah ragawi akan kembali dilakukan, kiranya semua terjadi atas perkenan dan waktu serta kehendak Tuhan saja. Begitu juga bagi setiap jemaat-jemaat dan komunitas Kristen yang akan membuka kembali gedung gereja seiring dengan peribadatan secara onsite dan ragawi untuk menata layani kembali persekutuan pelayan kesaksian secara khusus koinonia persekutuan itu dalam perjumpaan di gedung gereja. Berkatilah sehingga apa yang kami lakukan memuliakan Tuhan.
Rahmatilah pemerintah pusat hingga ke pelosok daerah. Kami hadir sebagai warga masyarakat yang berkontribusi, itu semata-mata karena kami bersyukur Engkau memberikan pemimpin-pemimpin, Engkau memberkati pemerintah yang di dalamnya mengayomi kami semua sehingga kami padu sebagai keluarga besar dalam rumah besar, rumah bersama, Negara Kesatuan Republik Indonesia, secara khusus kami di Jakarta Pusat yang kami yakin dan percaya kehadiran kami sebagai gereja turut berkontribusi di tengah-tengah masa sulit di mana gereja berpartisipasi melakoni apa saja untuk kebaikan banyak orang. Berkatilah pemerintah sehingga dalam hikmat-Mu mengayomi kami sebagai warga masyarakat, memimpin bangsa dan negara ini menuju kesejahteraan karena restu dan perlindungan Tuhan Yesus saja untuk memberkati negeri ini. Terima kasih atas cinta-Mu. Kami berdoa bagi yang sakit, yang takut, cemas, berduka, terluka, patah semangat, kehilangan pengharapan. Di dalam Engkau ya Tuhan Yesus, peristiwa jamuan ini meneguhkan kami bahwa persekutuan sungguh telah terjadi di dalam Engkau. Kami tidak sendiri. Kami akan melangkah dalam kekuatan untuk kembali sehat dan sembuh. Kembali punya pengharapan, kembali punya keberanian, kembali punya sukacita dan kegembiraan, kembali punya semangat. Itu semata-mata karena kami telah bersekutu dengan Engkau dan Engkau menyertai langkah perjalanan kami, ya Tuhan Yesus. Terima kasih untuk semua kebaikan yang telah Engkau beri, segala apa yang telah kami persembahkan sebagai intensi syukur atas semua yang telah Tuhan nyatakan, termasuk persembahan yang di dalamnya kami berikan. Berkatilah, kiranya itu menjadi gambar dan simbol pemberian hidup kami sebagai persembahan yang hidup bagi kemuliaan Tuhan. Ampunilah akan dosa dan salah kami, jadilah seturut dengan maksud dan kehendak-Mu di dalam nama Tuhan Yesus yang telah mengajar kami berdoa. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah nama-Mu. Datanglah kerajaan-Mu. Jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berilah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tapi lepaskanlah kami dari yang jahat. Karena Engkaulah yang mempunyai kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Saudari-saudara dalam Tuhan, kita bersyukur dalam rangkaian ibadah hari ini akan diperkenalkan kepada saudari-saudara fungsionaris pelaksana harian Majelis Jemaat masa Bakti 2020-2022 di tengah-tengah jemaat kita, GPIB Jemaat Ebenezer DKI Jakarta. Mari kita bersama-sama mengikuti pembacaan surat keputusan Majelis Sinode. Jemaat yang dikasihi Tuhan Yesus, Gereja telah menerima surat keputusan Majelis Sinode GPIB perihal pelaksana harian Majelis Jemaat masa Bakti 2020 hingga 2022. Pada kesempatan ini, kami akan memperkenalkan pelaksana harian Majelis Jemaat masa Bakti 2020 hingga 2022. Mohon perhatian jemaat sekalian. Surat keputusan nomor 4782/6 Romawi 2020/MS-20/KPTS. Daftar surat keputusan Majelis Sinode Gereja Protestan di Indonesia bagian Barat. Dengan kasih dan karunia Yesus Kristus Kepala Gereja, Majelis Sinode Gereja Protestan di Indonesia bagian Barat. Menimbang satu dan seterusnya, mengingat satu dan seterusnya, memperhatikan satu dan seterusnya, memutuskan, menetapkan keputusan Majelis Sinode Gereja Protestan di Indonesia bagian Barat GPIB tentang pengakhiran tugas, wewenang, dan tanggung jawab pelaksana harian Majelis Jemaat masa Bakti 2017 hingga 2020 dan
penetapan pelaksana harian Majelis Jemaat Masa Bakti 2020-2022 di Jemaat GPIB Ebenezer DKI Jakarta. 1. Terhitung mulai tanggal 27 Juni 2020 mengakhiri dengan hormat tugas, wewenang, dan tanggung jawab pelaksana harian Majelis Jemaat Masa Bakti 2017-2020 di GPIB Jemaat Ebenezer DKI Jakarta dengan mengucapkan terima kasih kepada saudara-saudara yang namanya tersebut di bawah ini atas pelayanan dan pengabdiannya. Ketua Pendeta Agus Sugiarto, SSI. Ketua 1 Penatua Linda Teresia Lumbang Tobing Usmani. Ketua 2 Penatua Valerian Zorin Pelu Pesi. Ketua 3 Penatua Ricky Henry Latuputi. Sekretaris RR Susetyowati Nikiulu Subroto. Sekretaris 1 Penatua Yohana Watimena Haumahu. Bendahara Penatua Vini Francisca Abarua Pariuri. 2. Terhitung mulai tanggal 27 Juni 2020 menetapkan pelaksana harian Majelis Jemaat Masa Bakti 2020 hingga 2022 di Jemaat GPIB Ebenezer DKI Jakarta dengan susunan personalia sebagai berikut. Kepada PHM yang namanya saya sebut mohon dapat maju ke depan. Ketua Pendeta Agus Sugiarto, SSI. Ketua 1 Penatua Dance Jarkasi. Ketua 2 Diaken Jen JW Polnaya Jarkasi. Ketua 3 Penatua Ricky Henry Latuputi. Sekretaris Penatua Monica Patiselano Berhitu. Sekretaris 1 Penatua Johana Watimena Haumahu. Bendahara Diaken Milka Armila Arisman. 3. Masa tugas pelaksana harian Majelis Jemaat GPIB Jemaat Ebenezer DKI Jakarta yang disebut pada diktum 2 di atas adalah sejak serah terima dari pelaksana harian Majelis Jemaat Masa Bakti 2017-2020 sampai dengan serah terima kepada pelaksana harian Majelis Jemaat Masa Bakti 2022 hingga 2025 di Jemaat GPIB Ebenezer DKI Jakarta yang pelaksanaannya selambat-lambatnya tanggal 31 Oktober 2022. 4. Dengan dikeluarkannya surat keputusan ini, maka surat keputusan Majelis Sinode nomor 2020/17/MS20/KPTS tanggal 14 Oktober 2017 tentang pelaksana harian Majelis Jemaat Masa Bakti 2017 hingga 2020 di Jemaat GPIB Ebenezer DKI Jakarta dinyatakan tidak berlaku lagi. 5. Surat keputusan ini berlaku sejak tanggal penetapannya dengan ketentuan apabila terdapat kekeliruan akan diperbaiki sebagaimana mestinya. Ditetapkan di Jakarta pada tanggal 27 Juni 2020, Majelis Sinode GPIB tertanda tangan Pendeta Dr. Andes PK Rumambi MSI selaku Ketua Umum, Pendeta J. Marlin Joseph MTH
selaku Sekretaris Umum. Saudari-saudara, bersama telah kita saksikan perkenalan pelaksana harian Majelis Jemaat Masa Bakti 2020-2022 di tengah-tengah jemaat kita GPIB Jemaat Ebenezer DKI Jakarta. Dukunglah saudara-saudari ini di dalam doa dan pelayanan kasih, serta di dalam kesetiaan memaknai persekutuan, pelayanan, dan kesaksian, sehingga nama Tuhan Yesus Kristus sebagai Sang Kepala Gereja dimuliakan. Marilah kita berdoa. Bapa yang baik, kami mengucap syukur karena dalam perkenan-Mu, Engkau telah memanggil kami para hamba-Mu dalam tugas dan fungsi selaku pelaksana harian Majelis Jemaat Masa Bakti 2020-2022 di tengah-tengah jemaat GPIB Ebenezer DKI Jakarta. Rahmatilah ya Tuhan Yesus dalam panggilan dan perutusan untuk bersekutu, bersaksi, dan melayani dengan sukacita di tengah-tengah jemaat-Mu. Berkatilah hamba-Mu, Pendeta Agus Sugiarto, Penatua Dance Jarkasih, Diaken Jen Jewe Polnaya Jarkasih, Penatua Riki Henry Latuputi, Penatua Monika Patisilano Berhitu, Penatua Johanna Watimina Haumahu, dan Diaken Milka Armila Arisman, yang dalam perkenan-Mu Engkau rahmati dengan hikmat, kekuatan, kesehatan, wibawa yang rasuli dalam mengemban fungsi ini. Dalam sukacita mewartakan kasih setia Tuhan bersama-sama dengan jemaat-Mu dan diberkati dalam kehidupan rumah tangga serta pekerjaan. Engkau rahmati ya Tuhan Yesus, fungsionaris pelaksana harian Majelis Jemaat Masa Bakti 2017-2020 yang karena perkenan Tuhan telah menata akan fungsi-fungsi yang Tuhan nyatakan di tengah-tengah panggilan dan perutusan di Jemaat Ebenezer DKI Jakarta. Engkau sertai Pendeta Agus Sugiarto, Penatua Linda Teresia Lumban Tobing Usmani, Penatua Valerian Sorin Pelupesi, Penatua Riki Henry Latuputi, Penatua RR Susetiowati Niki Yulus Subroto, Penatua Yohana Watimena, dan Penatua Vini Francisca Abarua Pariori, yang telah Engkau rahmati dalam kekuatan kesehatan, sehingga menata akan tugas dan tanggung jawab dalam fungsi itu dengan baik dalam perkenan Tuhan. Kami yakin jerih payah di dalam Tuhan tidak pernah sia-sia, segala sesuatu terjadi untuk hormat dan kemuliaan-Mu. Rahmatilah jemaat ini, sehingga dalam perkenan Tuhan kami sebagai presbiter baik dalam fungsi diaken, penatua, dan pendeta melaksanakan panggilan perutusan dengan penuh sukacita, karena Engkau ya Tuhan Yesus Kristus menjadi sobat setia kami dalam menata langkah pelayanan ini. Ampunilah dosa kami, jadilah seturut dengan maksud dan kehendak-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Marilah saudara-saudara dalam Tuhan Yesus Kristus, sebelum kita menerima berkat Tuhan, kita menyanyi bersama Gita Bakti 225, baitnya yang ketiga. Hati berpadu, lantunkan syukur, dalam doa bertelut, memuji kasih setiamu. Kaca bergelut, kami berlutut, mohon peneguhan-Mu untuk melangkah maju. Semua baik, apa yang telah Kau perbuat di dalam hidupku. Semua baik, sungguh teramat baik. Kau jadikan hidupku berarti.
Mari kita mohon berkat-Nya. Ya Allah, Bapa, Putra, dan Roh Kudus, Engkau telah mengundang kami untuk memaknai persaudaraan kasih di sekitar meja perjamuan kudus ini. Kami kembali dalam damai sejahtera karena selamat yang daripadamu, untuk kembali bersaksi tentang semua kebaikan yang telah Tuhan beri, sehingga hidup kami sungguh bertutur tentang ucapan syukur dan terima kasih. Allah segala sumber kasih karunia, yang telah memanggil kamu dalam Kristus Yesus kepada keselamatan dan kemuliaan-Nya yang kekal, akan melengkapi, menguatkan, meneguhkan, dan mengokohkan kamu dalam kuasa Roh Kudus, sekarang dan sampai selama-lamanya.